Hai, kembali lagi sama aku Melati Mesiang Reini Manurung dengan NIM C1B020124, salah satu mahasiswi Universitas Jambi dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan jurusan Manajemen. Jadi kali ini aku bakal bahas mengenai analisis regresi sederhana. Nah, jadi sebelum aku kasih tunjuk gimana cara pengoperasiannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, silakan diperhatikan. Check it out. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, karena perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadrik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX ditambah E. Y adalah variabel dependen atau respon, A adalah intercept atau konstanta, B adalah koefisien resensi atau slope, sedangkan E adalah residual atau error. Jadi aplikasi yang saat ini kita gunakan untuk menganalisis regresi sederhana itu kita membutuhkan aplikasi SPSS. Lalu seperti inilah tampilan di SPSS. Nah, hal yang pertama perlu kita lakukan itu adalah mengisi kolom yang terdapat di bawah kolom name. Nah, misalnya kita ingin membuat di kolom pertama itu X, berarti di bawahnya Y. Setelah mengisi kolom name, selanjutnya kita mengisi kolom label, di bawahnya kita buat harga ataupun penjualan. Karena yang tadi kita mengisi kolom name dan kolom label itu di variabel view, sekarang kita pindah ke data view yang di sebelahnya. Nah, jadi di data view kita itu akan mengisi seperti ketentuan. Nah, jadi kita bakal mengisi data. Ya, kita akan mengisi data. Terserah kalian sih mau datanya seperti apa, karena kita di sini hanya untuk membuktikan bahwa SPSS ini bisa membantu kita dalam menganalisis regresi sederhana. Nah, datanya sudah saya tentukan di sini, tadi sudah langsung saya buat. Langsung saja. Kemudian karena kita sudah menentukan datanya, langsung saja kita klik pada bagian analis, kemudian kita klik lagi di bagian regression, kemudian kita klik lagi di bagian linear. Setelah itu, setelah kita mengklik linear, akan muncul text box untuk menampilkan data yang kita perlukan. Nah, pada text box tadi itu kan terdapat dependen dan independen yang kosong. Untuk dependen kita memasukkan untuk dependen itu berisi mengenai variabel bebas. Nah, jadi kita memasukkan penjualan di situ ataupun Y. Sedangkan di independen kita itu kan merupakan variabel terikat. Nah, jadi di variabel terikat atau di independen kita memasukkan harga atau X. Lalu kita klik pada bagian statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif, lalu kita continue dan hasilnya akan keluar
seperti ini. Setelah hasilnya keluar, saya akan memberitahu bagaimana cara membacanya. Nah, yang pertama itu adalah deskriptif statistik. Nah, jadi cara membaca deskriptif statistik itu adalah rata-rata penjualan dari 10 data itu ada 371,50 dengan standar definition sebesar 23,220. Dan untuk rata-rata harga dari 10 data yang ada itu adalah 11.000 dengan standar deviation itu 1054,093. Selanjutnya adalah correlation. Nah, jadi di correlation ini besar hubungan antara penjualan dan harga dapat diketahui dengan melihat koefisien korelasi adalah min 0,840 dengan tarif kepercayaan yang digunakan 0,09 diperoleh dari tingkat signifikan koefisiennya koreksi sebesar 0,001. Sedangkan untuk N itu merupakan jumlah data yang ada yaitu 10. Nah, selanjutnya itu adalah variables entered or removed. Nah, jadi di variables entered and or removed ini itu menunjukkan variabel bebas dan variabel ikat. Nah, yang termaksud ke dalam variabel bebas itu adalah penjualan, sedangkan variabel ikat itu adalah harga. Next, itu adalah model summary. Nah, model summary tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,840. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,705 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah sebesar 70,5%. Nah, selanjutnya itu adalah ANOVA. Dari ANOVA yang telah kita dapatkan dari tabel box tadi dan dari data yang kita buat tadi, ANOVA dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung itu sama dengan 19,147 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, yang artinya adalah pengaruh variabel X, pengaruh variabel harga terhadap variabel penjualan. Dan yang terakhir itu mengenai koefisien. Diketahui nilai konstan atau B sebesar 575,0 menentukan persamaan regresinya, sedangkan 0,019 adalah harganya. Nilai konstanta positif sebesar 575,0 menunjukkan pengaruh positif variabel independen atau harga bila variabel independen naik ataupun berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel hasil akan naik atau terpenuhi. Kemudian koefisien regresi X yaitu sebesar 0,019 yang menyatakan bahwa jika harga atau X mengalami kenaikan satu satuan, maka harganya mengalami peningkatan sebesar 1,9%. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai analisis regresi sederhana. Atas kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Kapan-kapan lagi.